Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, Bu Vera, alhamdulillah saya deg-degan ya. Soalnya rupanya sudah 1 tahun ya. Waduh, saya yang salah itu berarti. Masa tidak silaturahim selama setahun ya. Tapi alhamdulillah tadi juga sudah jumpa mama di kamar, subhanallah ya. Banyak kemajuan, alhamdulillah. Itu contoh orang tua kita yang penuh semangat ya. Bu, itu jimat Bu, disayang-sayangnya. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ramadan penuh berkah, Ramadan selalu membuat kita gembira ya. Walaupun nambah tugas Bu, tapi insya Allah itu selalu dihitung oleh Allah ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Ya. Kalau emosi sudah bisa diatasi Bu? Sudah, alhamdulillah ya. Yang lebih mudah diatasi menghadapi suami atau anak? Tapi tahun ini sebenarnya gembira juga nih. Saya sering baca di grup sekolah-sekolah, ibu-ibu agak gembira karena tahun ini sekolah libur ya. Jadi nggak berantem bangunin anak pasca subuh kalau dia tidur lagi. Saya baca di grup, oh iya juga ya. Tapi baiklah kalau begitu. Hari ini kita mau cerita. Barangkali ada sahabat-sahabat yang sudah juga pernah dengar di Baitur Rahman, nggak apa-apa kita ulang ya. Penciptaan Nur Muhammad ya. Di bulan Ramadan ini tentu kita akan selalu mendengar banyak nasihat ya, mendengar banyak tausiah tentang Ramadan ya. Hari ini mungkin tidak khusus tentang Ramadan, tetapi tentang penciptaan Nur Muhammad ya. Ya, sumbernya jelas Al-Quran dan hadis, dan ada 2 buku ya yang sangat inspiratif. Itu satu buku Misteri Potensi Gaib Manusia, itu karangan Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim ya, dan satu lagi buku Kehidupan Sebelum dan Sesudah Kematian, buku dari Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ya. Ini dua-duanya penulis Timur Tengah. Tapi 2 buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buat ibu-ibu yang senang membaca, ini juga buku yang sangat luar biasa yang bisa menambah wawasan kita ya. Namun sebelumnya ibu-ibu, ada Bapak juga ya. Maaf ya Pak, satu doang ya. Jadi Bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku semuanya ya. Tentunya bicara tentang penciptaan Nur Muhammad, ini memang kajiannya lebih banyak ke kajian tasawuf ya. Jadi kita mungkin membacanya atau melihatnya dari para kajian-kajian ulama sufi ya. Apa sih penciptaan Nur Muhammad SAW ya? Kita buka slide pertama ya. Jadi pernah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, aku bertanya, katanya, wahai Rasulullah, demi Allah beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi Jabir pernah tanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nur nabimu wahai Jabir. Cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, belum ada juga surga, neraka, malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya. Makanya mohon maaf sekali, ini memang kajiannya lebih ke ranah tasawuf ya. Tetapi saya sangat yakin, insya Allah keyakinan ini betul. Kalau ini disampaikan di Rumil, ya sudah bisa diterima, ya insya Allah. Kemudian dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qattan dicantumkan bahwa Nabi SAW bersabda, aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Makanya ini tidak disiarkan secara umum, khawatir nanti membingungkan
ya kan? Nanti tentu anak-anak langsung bilang, yang benar mana duluan nih, Adam apa Nur Muhammad, kan gitu. Kalau manusia yang duluan diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, tapi sebelum semuanya yang diciptakan adalah Nur Muhammad atau cahayanya, ya. Kenapa saya mau cerita ini? Karena ini erat kaitannya dengan teknologi zaman sekarang. Dan saya berharap teknologi zaman sekarang jangan membuat kita terpesona dengan teknologi itu. Ya, makanya sudah saatnya kita mulai mengetahui tentang hal ini, ya. Lanjut. Kemudian para ulama-ulama mencari bukti-bukti sebesar apa nurnya Rasulullah itu, atau sebesar apa cahayanya seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Dinyatakan dalam As-Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Ibunda Aminah binti Wahab ketika sedang mengandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Wah. Ada yang hamil nggak Bu sekarang? Alhamdulillah. Pantas ibu lebih bercahaya dari kami. Orang hamil itu lebih bercahaya karena cahayanya datang dari diri dan dari janinnya. Dan doanya lebih kencang loh Bu. Doakan kami ya Bu. Ada yang masih mau hamil lagi? Supaya doanya kencang, Bu Vera? Oh enggak. Ibu saum? Alhamdulillah. Bayangkan sudah hamil saum. Ya, itu nggak saum aja orang hamil bercahaya, apalagi plus saum. Apalagi kalau umurnya sudah mulai ya 40 ke atas. Wah, mantep tuh. Jadi masih boleh yang 40 tahun ke atas hamil. Itu boleh kita pegang tangannya langsung, Bu, doakan anak saya ya. Anak saya SBMPTN belum selesai. Ya, itu boleh begitu ya. Ini kisahnya malah, jadi waktu Rasulullah di dalam kandungan ibunya, dari cahaya yang janin ini Ibunda Aminah bisa melihat negeri Syam. Jauh itu negeri Syam itu. Sekarang namanya apa negeri Syam? Syria, betul. Betul. Negeri Syam dulu tuh negeri metropolitan Bu, mallnya udah banyak dulu tuh, ya, karena Rasulullah dan kafilah-kafilah di Arab Saudi itu atau khususnya Mekah Madinah belanjanya kemana, kulaannya kemana? Negeri Syam. Nanti mereka jualan di Mekah dan Madinah, ya. Kemudian Ibunda Aminah bercerita, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Ya, Rasulullah lahir itu langsung cahayanya tuh ujung timur sama ujung barat. Ini kata Ibunda Aminah. Ya, tentunya orang-orang selalu akan mencari lagi ya sanad yang diceritakan bukan dari ibunya. Karena rata-rata kita kalau ngomongin anak bangga nggak Bu? Jelas ya. Maka dicari lagi, betul nggak sih Muhammad itu mengeluarkan cahaya? Ya. Lanjut. Nah ini ya, ini Mekah ke Syria tuh negeri Syam tuh jauh bener ya. Mekah sekitar sini nih Bu. Maaf. Lupa ya jadi artis. Ya, wah ini bisa di sini terus jadinya. Ya baik, ya itu lihat itu Syam di sana ya, luar biasa ya. Lanjut lagi, ada poin plus ada ya? Nggak ada nggak apa-apa lah ya. Kemudian ya dari Utsman ibnu Abu Ash menuturkan
ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya. Lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Ya, subhanallah ya. Kemudian ada lagi ya yang didapat dari bidan Rasulullah itu Ibu Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah SAW dan menerangi semua istana di Syam. Lahir cahayanya sampai ke negeri Syam. Kira-kira masih ada nggak bayi kayak gitu tuh? Udah nggak ada, Bu, mentok sudah. Ya Rasulullah nampaknya ya. Iya, bayangkan lahir. Ini dua orang yang bercerita berbeda, dari Ibu Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf, dan ibunya Utsman bin Abu Ash ya. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Ya, lanjut lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya. Kita jelas kalau yang nanti menyampaikan Abu Hurairah kesohihannya lebih kita percaya ya. Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika Adam masih antara roh dan raga. Jadi bayangkan Rasulullah diangkat jadi nabi sebelum Adam diciptakan. Tapi di sini redaksi hadis itu bukan diangkat menjadi rasul, karena waktu diangkat menjadi rasul setelah menjadi manusia yang diturunkan di Mekah. Tapi waktu diangkat jadi nabi rupanya sudah duluan. Ya, kapan? Ketika Adam masih antara roh dan raga. Ya. Lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala memberi nama nabinya Muhammad tak kala beliau masih berupa cahaya. Makanya kalau dalam kisah pada saat Ibunda Aminah sudah mau mendekati kelahiran, beliau bermimpi ya untuk memberi nama bayinya Muhammad. Bahkan kakek dari Rasulullah ya, Abdul Muthalib juga begitu. Ya kan? Muhammad artinya apa, Bu? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Ada yang nama anaknya Muhammad? Saya juga pakai, Bu. Pakai ya, Bu? Tapi tolong tetap panggilannya Muhammad, jangan Mamat. Itu sudah berubah nanti namanya artinya. Muhammad yang terpuji gitu. Kalau Mamat, waduh nggak tahu deh. Ya, kita sering sekali memanggil nama indah kemudian disingkat karena terbiasa dengan budaya itu, sehingga nanti artinya berubah. Padahal Muhammad itu nama yang sangat terpuji ya. Kadang dipakai untuk di awalnya ya, itu udah indah sekali. Bahkan sebetulnya bagus sekali kalau dipanggilnya yang di awal itu gitu ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan ya. Ini tersirat di surat Al-Maidah ayat 15. Memang Quran itu luar biasa ya, Bapak Ibu ya, dan adik-adik dan anak-anak ya. Bisa ditafsirkan dengan level-level tertentu. Ya, mungkin waktu kita belajar waktu misalnya masih SD, ini kita mentafsirkannya akan berbeda dengan penafsiran orang-orang yang sudah mungkin di levelnya ulama dan kemudian levelnya yang tasawuf gitu kan. Ya, tafsirannya ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya. Kalau ulama sufi yang membahas ini, mereka menerjemahkan telah datang kepadamu cahaya dari Allah, nur dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Kalau dari struktur tata bahasanya, mana duluan? Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah. Maka ya di
diterjemahkan ya atau ditafsirkan bahwa nur Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ya. Ini sekali lagi saya katakan, tentu ini penafsiran di level tentang tasawuf penciptaan Nur Muhammad. Ya. Lanjut. Kemudian Allah berkata juga dalam Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi. Jadi saksi ya, Bu. Dan pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi untuk jadi pelita yang bercahaya. Berarti tugasnya berapa Nabi Muhammad, Bu? 5. Pertama untuk menjadi saksi, ya. Saksi apa saja? Saksi tentang keesaan Allah, saksi tentang ya betapa luar biasanya Allah menciptakan alam semesta. Itu saksinya Rasulullah. Ya. Kemudian pembawa kabar gembira, pembawa kabar peringatan, pemberi peringatan, menjadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi jadi apa? Pelita yang bercahaya. Dulu kalau kita baca ini, Rasulullah pelita yang bercahaya. Apa ya maksudnya gitu ya? Waktu baca sirahnya saja, itu belum cerita tentang nurnya saja, Rasulullah itu pelita yang bercahaya. Bayangkan, ada saat itu beliau lahir di kaum yang, ini nih cerita yang paling populer aja deh, di kaum yang anak perempuan diapain, Bu? Iya, ada dibunuh baru lahir, ada yang dibunuh 5 tahun. Jadi ada anak perempuan itu biasanya di sana di zaman jahiliyah itu sengaja nggak dibunuh dulu. Kenapa? Berharap ada yang pek mantu, gitu. Jadi ada yang baru usia 4 tahun, kemudian ada yang booking gitu kan. Ini jadi mantu saya nanti ya, kalau dia sudah haid gitu. Tapi kalau sampai umur 5 atau 6 tahun, ada orang tua yang juga agak mundur-mundurin dikit ya. Mudah-mudahan 5 tahun setengah ada yang pek mantu gitu. Ya sampai 6. Tapi patokannya setelah 6 tahun tidak ada yang meminangnya, maka dibunuh, dikubur hidup, ya. Dipakaikan baju yang terindah, diberikan mainan yang terbaik. Tapi bapaknya sudah menyiapkan lubang di padang pasir, dibawa Allah ke padang pasir, main, menjelang maghrib didorong oleh ayahnya sendiri, ditimbun. Kemudian Rasulullah datang dengan anak perempuannya banyak banget dan tidak melakukan itu. Itu sudah pelita, itu sudah pencerahan namanya. Kalau kita misalnya menafsirkan bahwa Rasulullah itu pelita yang bercahaya, baru dari kisah itu saja sudah pelita gitu. Tetapi ditafsirkan lagi di sini bahwa Nabi Muhammad itu cahaya, betul-betul memang cahaya yang sinarnya itu tidak ada yang bandingkan, ya. Karena apa? Ibu tahu pelita nggak, Ibu? Masih ada nggak sih? Ibu kebayangnya pelita kayak apa, Bu? Petromax? Ya, Bu. Minyak tanah gitu ya. Iya. Kayak apa pelita itu? Bersinar nggak? Dia pelita itu bersinar plus bercahaya. Ya. Udah gitu ya, terus bercahaya. Gitu. Makanya disebutnya pelita. Kalau ini berapa ini? Hah? Bersinar. Mentok nggak cahayanya? Kesana nggak? Ya. Tapi kalau pelita tuh sudahlah bersinar, dia bercahaya. Jadi Rasulullah dianggap seperti itu karena memang kalau kita simpulkan bahwa semua alam semesta termasuk kita, ya, termasuk Lauh Mahfuz itu diciptakan dari Allah, dari nurnya, ya, cahayanya Rasulullah. Baru cahayanya aja gitu. Luar biasa ya. Lanjut.
Kemudian juga dikisahkan ya, walau alam bisawab, tapi ini yang sudah kaji para ulama. Kayaknya kita udah nggak mampu lagi untuk kita terima saja dulu saringan dari kajian ini. Kenapa? Untuk ya menambah wawasan ya. Jadi Allah menciptakan pohon keyakinan, syajaratul yakin. Kemudian Allah, sebetulnya Allah sudah menciptakan duluan Nur Muhammad, baru kemudian menciptakan syajaratul yakin. Kemudian Nur Muhammad diletakkan ya di antara tirai dari mutiara putih gitu. Ibu kebayang nggak kalau dibilang tirai mutiara putih? Kayak apa? Ih, zaman dulu ada tuh yang kerek gitu kan, yang mutiara putih, kalau kita sibak gitu bunyi kliting kan gitu ya. Ya, ceritanya begitu. Lalu kemudian Nur Muhammad membaca tasbih sekitar 70.000 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayat, cermin kehidupan, diletakkan di depan Nur Muhammad. Diceritakan di situ bahwa Nur Muhammad sangat malu pada Allah sehingga mengeluarkan keringat. Nah ini lagi nih, ini jangan kebayang keringat kayak saya gini ya. Bayangkan keringat dari Nur Muhammad. Wah, kayak apa ya? Yang pertama itu ternyata keringatnya cuma 6 tetes ya. Kemudian Allah menciptakan tetesan pertama menjadi ruh Abu Bakar. Tetesan kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetesan ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetesan keempat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tetesan kelima bunga mawar, Bu. Siapa senang bunga mawar? Hampir semua manusia senang bunga mawar. Apalagi kalau yang berikan suami. Apalagi kalau suami masih sempet durinya dia sisihin dulu. Jadi bunga mawar plok gitu. Sudah ada suami yang sering memberikan bunga mawar, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Ibu gimana doanya tuh, Bu? Ya Allah. Tetesan ke-6 buah padi. Buah padi. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Ini kalau dibaca hanya kayak gini pasti sering ya. Otak kiri kita karena otak analisa mengatakan, masa sih? Opo iya yo gitu. Ya. Tetapi ini Bu, ya, dikoneksikan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang itu tepat sekali, betul. Ya, coba kita bahas dulu buah padi deh. Ibu, selain padi yang bisa atau masuk kategori karbohidrat apa saja? Singkong, apa lagi? Kentang, apa lagi? Jagung, apa lagi? Gandum, ya. Tetapi riset tahun 92 di Fakultas Gizi di London, dari semua karbohidrat yang paling power energinya itu padi. Ya. Nanti padi jadi apa, Bu? Beras. Nanti ada yang tanya tuh, mana yang lebih power, Bu Aisyah? Beras hitam atau beras merah? Pokoknya yang hasil dari padi itu power. Ya. Terutama apa? Terutama untuk membuat energi dan cahaya. Maka di dunia yang masyarakatnya makanan pokoknya padi, wajahnya lebih bercahaya, betul? Siapa saja, Bu, selain orang Indonesia? Hah? Cina jelas, apa lagi? Jepang, apa lagi? India, Thailand, hampir semua Asia. Dan ingat, walaupun kita orang Asia mungil, tapi energinya luar biasa. Eropa makan gandum, gandum juga karbohidrat, hanya dia dampaknya untuk pertumbuhan sel. Jadi orang yang rajin makan gandum itu memang ototnya ya bercahaya juga, tapi memang lebih bercahaya kalau makanan pokoknya padi. Karena ternyata padi itu diciptakan dari tetesan ke-6 Nur Muhammad. Bayangkan dari cahaya langsung ke situ, gimana nggak bercahaya? Makanya saya sekarang kalau makan nasi seneng banget.
Saya nggak pernah musuhin nasi, banyak orang memusuhin nasi, saya mah enggak. Apalagi ditambah ilmu ini. Kata suami saya, kenapa kamu nambah nasi? Supaya lebih percaya. Mas, tahu nggak? Padi itu tetesan ke-6 dari Nur Muhammad. Oh gitu ya? Iya. Bahkan orang yang sedang diabetes mellitus pun tetap harus makan nasi walaupun ditakar. Kan gitu. Siapa yang suka nasi, Bu? Kalau nggak makan nasi nggak nendang? Aduh, berita gembira ini, Bu. Insya Allah. Ya. Nah, kemudian kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, kenapa mereka ini sangat mulia kedudukannya? Ternyata nanti turunan nih kita nih sekarang nih, Bu, turunannya Adam terus, mulai dari Adam tuh ya, terus ke sini. Itu nanti punya watak beda-beda. Ternyata watak kita itu tetesan dari ini. Ada watak orang yang seperti Abu Bakar. Ada watak Umar bin Khattab. Waktu itu pernah ingat dulu 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu kita belajar tentang watak. Ada wataknya Utsman bin Affan, iya. Ada wataknya Ali bin Abu Thalib. Dan ilmu neuroscience meneliti di mana itu program watak. Ada di otak tengah, Bu. Coba pegang dulu, Bu. Nah, ada otaknya, Bu. Maaf, takut lupa. Nih, di sini nih, persis ini, Bu. Nih, ya, nih, segini tangan kita nih, Bu. Pegang ya, Bu. Lewati garis ini dulu. Nih garis ini dulu. Itu kan garis otak ya. Ada kanan kiri. Ini pas di tengahnya sini. Itu namanya lobus parietalis, kanan dan kiri. Disitulah ada sel otak atau neuron yang isi programnya watak. Karena rupanya tetesan ini, tetesan dari ini, nanti kan ini menetes lagi ke ya. Siapa orang yang senang damai, apa-apa damai, nggak mau konflik, nggak mau berantem? Siapa? Wah, Ibu Vera. Orang yang hasratnya damai itu ya dianggap program dari Abu Bakar As-Siddiq. Damai, nggak mau berantem, nggak mau konflik, banyak temennya, senang bantuin orang. Ada yang begitu nggak, Bu? Tapi pas dia punya acara nggak ada yang bantu, karena pakai nyuruh, ya? Itulah orang damai. Maka Abu Bakar itulah yang selalu menemani Rasulullah sampai kapanpun. Ya, di Gua Hira aja digigit ular aja nggak mau. Ya. Nah orang damai itu gitu, diem nggak mau ngomong. Seneng nggak seneng, susah nggak susah, pokoknya peace. Dulu kita pernah cerita ya, mau tahu orang damai gampang. Ajak-ajak ke restoran, pilihkan menu, tanya mau makan apa, jawabnya, nah cakep. Itulah orang damai. Itulah watak Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada, Bu, orang damai sini, Bu? Kerasa nggak, Bu? Pokoknya itu aja patokannya deh. Setiap diajak makan terserah. Kenapa? Orang damai cepat bersyukur. Dalam hatinya udah syukur ditraktir. Masa aku yang milih? Ya, itu orang damai itu. Jarang marah. Makanya cepat lobet. Nyender dikit tidur. Subhanallah, damai banget gitu. Bukan malas, bukan, damai banget. Karena di sini tuh hasratnya damai. Mungkin orang yang menamakan malas, enggak, damai, cuman terlalu ekstrim. Jadi dinamakan orang malas gitu kan? Enggak, itu damai. Maka orang damai ini tidurnya harus lebih banyak sedikit dari watak lain. Kenapa? Energinya habis untuk handle perasaannya. Karena dia selalu bilang damai, damai.
Marah no, damai yes. Marah no, damai yes. Gue. Ya. Makanya kalau naik mobil yang panjang jalannya subhanallah. Bu. Oh subhanallah udah damai. Ke tempat kedamaian. Ya. Jadi itu sudah dari sana. Itu tetesan dari ini semua. Ya. Lah kalau Umar bin Khattab udah jelas dong. Kira-kira wataknya? Iya, berani, tegas. Tapi belajarnya begini, di dalam ilmu psikologi tentang watak, model yang Umar bin Khattab itu adalah watak yang hasratnya senang mengatur. Jadi dia ada lead di situ. Lead, pemimpin. Ya. Jadi kalau ada yang senang ngatur, subhanallah Umar banget. Ya, karena Umar tuh tegas, dia pandai mengorganize, tak. Tapi jangan salah, di sisi ketegasan itu, aduh nggak tega banget melihat hal-hal yang terzolimi kan, karena sudah dipoles dengan ajaran Islam. Jadi Umar seperti itu. Ciri khasnya lagi itu tadi, kalau dikasih tahu membangkang dulu. Punya anak kayak gitu bu? Ya, jangan dimarahin. Subhanallah, aku punya Umar di rumah. Saya bu 5, Umarnya 3. Anak saya. Ya kan? Kalau Umar ketemu Umar gimana kira-kira? Cakep. Terpaksa ibunya tarik nafas. Anak saya kan ibu tahu semua ya, 4 laki kan? Lanang, Prio, Kakung, Jaler, nah Ragil ikut, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita ya, perempuan sendiri. Lanang sama Prio itu ada watak Umarnya bu, ada watak Umarnya, tapi kombinasi-kombinasi ya. Yang pertama Umar kombinasi Ali, ya. Yang kedua Umar kombinasi Utsman. Kalau yang keluar saat itu, yang pertama keluar watak Alinya dan yang kedua watak Utsmannya, itu soulmate. Tapi kalau pas Umar kedua yang muncul, la ilaha illallah. Dan saya terlanjur tahu ilmu bahwa laki-laki memang secara fitrah suka bersaing. Dan pada saat dia bersaing di awal, sebetulnya kasih ruang waktu dulu untuk bersaing, belajar kompetisi. Tidak boleh langsung nggak boleh begitu rupanya. Tapi kita perempuan, otak perempuan itu otak berkumpul, bukan otak bersaing. Makanya lihat anak laki 2 bersaing, la ilaha illallah. Untung ada ilmu apa? Tarik nafas. Masih ingat nafas kita bu? Buang ke kiri masih? Pernah mereka berantem sebelah kiri, saya bilang sebentar, pindah dulu. Ibu kenapa? Mau tarik nafas. Gitu. Berantem kadang mereka, tetapi kata para ahli, biarkan kasih ruang waktu dulu. Untuk apa? Belajar kompetisi. Supaya apa? Pada saat nanti, saat usia dia bekerja, dia kuat kompetisi, nggak cengeng. Laki, begitu memang. Kalau kita nggak begitu, kita berkumpul bu. Kita selalu bersahabat. Terasa nggak bu? Kita nggak mau bersaing. Perempuan berkumpul, apa yang didapat? Mengumpulkan informasi. Ada yang informasi utama, mungkin karena ada nasihat ya, mungkin ada tausiah, ada informasi sekunder, dan informasi tambahan, note di bawah. Apa informasinya bu? Subhanallah macam-macam, mulai dari sandang, pangan, dan papan juga. Ya Allah jeng keren banget kudungnya. Ibu mau? Nanti aku kasih ya, asik. Itu kan kita kumpulkan. Nggak kayak laki-laki, laki-laki memang bersaing. Makanya laki-laki itu lebih seneng rapat, meeting, karena itu bersaing konsep, bersaing ide. Maka dipaksa oleh Allah Jumat kumpul untuk dengar nasihat. Kalau kita nggak usah disuruh. Subhanallah tiap hari taklimnya.
foto aja berkumpul. Nggak ada yang mau di pinggir, takut di cropping. Semua ke tengah, gaya duyung dah. Itu kita perempuan memang senang berkumpul, ya. Jadi kalau kita juga sudah tahu tentang watak tuh enak juga gitu. Kapan dipisahkan kalau anak laki sedang bersaing? Apabila kata-katanya sudah tidak indah lagi. Satu, atau sudah mulai ada gelagat mau saling memukul, baru kita ada apa? Kalian boleh bersaing karena kalian laki banget, ya. Yang nggak boleh apa? Memukul dan berkata-kata jelek. Diam deh mereka. Tapi mereka senang dikasih ruang dan waktu untuk dulu bersaing. Begitu pemimpin memang bersaing. Bayangkan kalau mereka memang sudahlah laki-laki sifatnya Umar. Tetapi kalau misalnya yang satu sifatnya Umar, yang satu sifatnya Abu Bakar, kira-kira siapa yang mengalah? Jelas. Tapi tetap di awalnya ada persaingan. Pasti, kasih saja ruang waktu. Ya, kasih saja ruang waktu, nggak apa-apa. Ya. Baik. Utsman bin Affan, masih ingat watak Utsman bin Affan? Ini pemikir, rapi, teliti, hasratnya sempurna. Lakukan semuanya dengan benar. Ada yang seperti itu, Bu? Dia selalu berharap melakukan dengan perfect. Kalau ekstrim baru namanya perfeksionis. Ya, ada Bu yang kayak gini, Bu? Coba buka dompetnya semua. Siapa yang rapi 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000, 2.000 sama 2.000? Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua mana? Sudahlah, itu cocok lah, sudahlah. Itu jelas watak Utsman bin Affan. Ya, nggak bakal ketuker watak Utsman bin Affan untuk mencari pensil dan pensil alis, nggak bakal ketuker. Watak lain bisa, aduh, cari pulpen nggak ada. Tapi penting banget nih, nomor HP kan, pensil alis. Watak lain bisa begitu. Ada pengakuan. Ya, tapi subhanallah, watak Utsman nggak bakal begitu. Karena tertata rapi. Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah yang rapi, ya, rapi, pemalu, semua bajunya bagus. Makanya Utsman lah nanti yang mengatur mushaf dengan telaten. Ya kan, ibu-ibu yang watak Utsman, rasakan gitu? Nggak mau kan ibu nyerahin kerjaan sama orang lain? Selalu ingin ibu sendiri? Iya. Bahkan nginep di hotel aja, mau pulang aja bebenah. Kata anaknya yang bukan watak Utsman, udahlah Bu, kan kita mau check out, nggak enak dilihat. Siapa boleh? Kata room boy-nya, emang itu tugas saya, Bu. Dia juga nggak tahu siapa yang tinggal di sini tadi malam. Tapi memang itulah watak, tuntunan karena udah tetesannya begitu. Ya, ada yang mau surprise sendiri, mau mandor sendiri. Karena memang nih di lobus paritalisnya watak Utsman memang sudah ada program Utsman bin Affan. Hati-hati, rapi, detail, sempurna. Dan ciri khasnya pemikir, semuanya dipikirin. Makanya setiap pindah kamar nggak bisa tidur 2 malam. Ya kan, Bu? Siapa begitu? Kecuali bawa spray sendiri. Wah. Kalau udah pilih satu tempat, misalnya pergi keluar kota, hotelnya sudah itu saja, sudah itu aja. Karena dia sudah yakin tempat itu bersih, tempat itu aman. Karena pemikir, apa-apa dipikirin. Ya, yang lain udah tidur dia mikir, bersih nggak sih laundrynya nih? Sampai laundry dipikirin. Ada yang pernah mati nggak ya di kamar ini? Masya Allah.
Emang begitu, bukan dibuat-buat itu program. Program. Justru kalau kita menolak makin kacau di kepala. Terima saja, langsung ketawa, subhanallah. Saya Usman banget. Terima. Ini karunia, terima aja. Ya, terima saja. Ya, itu Usman bin Affan begitu. Dulu pernah saya kasih contoh apa coba? Masih ingat ya, Bu? Pencet pasta gigi dari bawah. Masih ingat? Yang lain mungkin bisa, tapi belajar. Saya punya anak tipe Usman nomor 3 tuh, Bu. Ngetesnya gampang. Waktu umur 3 tahun nih, ya, sudah mulai bisa sikat gigi sendiri, kasih aja odol atu-atu. Ya. Watak Umar tengah semua dah tuh. Cekang. Pas anak yang watak Usman, saya tidak ajarin, Bu, dari bawah. Nggak diajarin. Kenapa? Sudah ada programnya. Lakukan dengan benar. Jadi saya langsung ketawa. Benar itu ada di kepala. Nggak usah diajarin. Watak Umar saya ajarin memang dari bawah ya nak, ya Bu. Cuman 1 hari itu, besok tengah lagi. Bukan lupa, bukan apa. Wataknya adalah cepat. Makanya kalau punya anak tipe yang begini nih, yang tipe Umar, bukan tipe Usman, cari pasta gigi yang dipencet tengah balik lagi. Iya, kan banyak modifikasi pasta gigi kan, supaya ibunya yang watak Usman nggak stres. Terus cari juga pasta gigi yang tutupnya nyambung sendiri. Jangan yang berpisah. Karena kasihan ibu yang wataknya Usman, setiap mau mandi cari tutup odol dulu. Betulin pasta gigi dulu. Diletakkan dulu itu sabun adik kakak. Bersihin dulu lantainya, baru mandi, dibuka lagi odolnya. Ih, lucu banget. Ya kan gitu. Ya. Untung terobosan-terobosan sekarang mengerti watak. Saya tempat anak saya yang saya udah tahu nih, oh ini watak Umar sama Ali. Cari semuanya tuh yang otomatis balik sendiri. Cuk, cuk, cuk. Yang tutupnya itu nempel. Ya. Yang sabun cairnya itu bener-bener sampai paling bawah. Kadang kalau ibunya Usman tambahin air. Siapa tuh? Bukan belajar loh. Ada juga watak belajar. Kalau saya belajar, ya. Tapi ada yang dari kecil tuh nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, nggak pernah ikut John Robert Power segala. Kok dia tahu sabun habis dikasih air kocok-kocok. Bahkan ada anak yang memang wataknya Usman bin Affan, sabun batang kecil aja ditempelin sama sabun baru. Iya nggak sih? Itu nggak pakai diajarin. Seneng nggak Bu kalau punya anak watak Usman? Hampir semua guru, semua orang tua pengen banget anaknya watak yang ini nih. Kenapa? Kenapa kira-kira? Rapi, detail, teratur. Tetapi kalau terlalu ekstrim apa? Depresi. Kenapa? Karena merasa orang lain gak ada yang rapi serapi aku. Iya. Iya. Anak yang watak Usman itu selalu punya target, Bu. Matematika target 10. Dapat 8 aja nangis. Datang watak yang satu lagi yang damai kan. Kenapa kamu nangis? Aku cuma dapat 8. Ya Allah. Aku 6 aja gak nangis. Karena damai. Orang damai cepat bersyukur. Iyalah. Maka orang damai suka bingung lihat watak ini pemikir yang perfect. Bunda, kok dia 8 nangis? Ya, anak saya yang ketiga tuh dapat jelek nangis. Sementara yang keempat santai banget. Gak apa-apa lagi Mas Kakung, ada pekan ulangan kedua. Tapi kan ini dihitung nanti, dijumlahin, dibagi. Gak apa-apa, ada belas kasihan guru.
mana 5 Bu, semua watak ada. Makanya saya senang banget menikmati itu laboratorium itu dan selalu ingat tetesan ini. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana lagi saya membantah bahwa ini salah? Tidak, nggak mungkin. Tubuh kita ini kan Allah yang ciptakan. Program-program itu tentu dari tetesan-tetesan itu, gitu. Ya, hanya memang tidak cuma satu watak kita sudah tetapi ada dominasinya sekitar 70%. Tinggal digabung. Ali bin Abu Thalib bagaimana? Itu watak spontan, selalu gembira. Itulah, ya, sahabat Ali. Makanya yang cepat masuk Islam siapa? Ali. Masih kecil diajak Rasulullah, masuk Islam yuk aja deh. Spontan. Ya. Ibu ada yang begitu nggak? Kalau temennya ke Bali yuk. Besok dia mikir, kenapa aku bilang yuk ya? Padahal udah janji sama yang lain, ya Allah. Ya itu watak spontan, itu tercermin dari tetesan Ali bin Abu Thalib gitu, ya. Tapi kan waktu Ali mungkin nggak seperti kita begini naifnya. Ya. Watak Ali itu watak gembira, senang, gembira, banyak temannya, ya, senang kumpul. Kalau perlu pergi rame-rame, ajak temannya semua, gitu. Cuman uniknya ini watak di dalam kehidupan aplikasi kita, pasangan hidup kita kebalikannya, 70%. Ya enggak? Watak Ali nanti ketemunya watak Utsman, Bu. Watak Abu Bakar ketemunya watak Umar bin Khattab. Siapa yang rasanya orang damai? Ibu merasa damai? Hah? Berarti Ibu Umar dong. Iya kali katanya. Subhanallah. Siapa yang lebih banyak ngatur? Ibu atau suami? Umi lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Tapi bukan salah Umi nak. Itu memang tetesan di kepalanya Umi, ada tetesan Umar bin Khattab nak. Lucunya kita sang istri yang watak Umar tentu biasanya dapat pasangannya 80% Abu Bakar yang damai, dan selalu jawabannya terserah Umi. Abi nanti kan kita begini, menurut Abi gimana? Nanyanya begini sih. Nah kata Abinya terserah Umi. Abi jangan gitu dong, semua Umi. Padahal dalam hatinya yes. Iya, karena tipe kita, tipe lead, ya, tipe pengatur, tipe pemimpin, nggak mau dipimpin. Cuman karena kita santun, karena belajar konsep Islam, pelajaran itu di sini, depan sini, pegang dulu jidatnya Bu, ada Bu. Nah, yang di sini udah ada dari sononya, yang di sini itulah yang kita masukkan pelajaran dalam kajian-kajian. Suami itu qawwamuna 'alan nisa. Makanya biar kata dia damai, tapi itulah nanti pahala tercatat. Hebat. Istri yang bentuknya Umar bisa taat pada suami bentuk Abu Bakar. Itu mengalir dia punya pahala. Walaupun sambil gini-gini juga sih. Lama deh. Untung di otak kita ada lagi tuntunan, segera baca istighfar kalau sadar. Astagfirullah. Itulah keterkaitan antara program watak kita yang di sini plus dengan yang kita pelajari yang masuk di otak intelektual, di frontalis. Itu yang namanya membentuk karakter, mengukir karakter. Watak ini semua watak Allah yang kasih, kemudian kita ukir menjadi apa?
Abu Bakar yang tawadu, Umar bin Khattab yang tawadu, ya, Utsman yang tawadu, Ali yang tawadu. Kan gitu. Itulah interaksi antara apa yang kita pelajari di mana saja pada saat, ya, termasuk di Rumil ini, itu nanti masuknya di sini, Bu. Ya. Nanti dikaitkan sama di sini gitu. Katakanlah misalnya kita belajar tentang, ya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu kan hadisnya, ya. Kita belajar masuk di sini. Kira-kira siapa yang lebih cepat tersenyum dari watak yang ada di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Yang mana? Ali. Berikutnya? Abu Bakar. Yang paling lama agak senyum siapa? Kenapa? Karena menurut Umar nggak ada waktu untuk senyum. Kerjakan cepat, gitu. Tetapi seorang watak Umar sudah bisa senyum. Oh, itulah Umar tawadu. Ya, kalau bahasa sekarang udah dipoles, kan gitu. Ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu yang kita pelajari, kan? Mana yang paling bersih wataknya? Dari watak ini mana yang paling bersih akan melakukan aplikasinya? Iya. Yang paling lama? Siapa yang kalau ambil baju di lemari yang di tengah, ya, angkat dulu baru tarik? Ya? Itu watak Utsman bin Affan. Siapa yang tarik doang? Itu watak spontan. Kudung juga. Siapa yang pakai kudung nggak apa-apa deh, biar nggak serika, yang penting warnanya cerah. Siapa yang harus diserika dulu? Sampai nggak boleh ada. Nah, itu Utsman. Makanya watak Utsman bin Affan kalau belajar tentang kerapihan, kebersihan, itu seneng banget, gue udah cocok banget sama otak gue. Tapi pada watak yang lain, katakanlah watak Ali dan Umar, bahkan Abu Bakar, dia mau belajar kerapihan, itu mungkin walau alam bisawab, ya, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang lebih berat. Karena semua watak akan juga setiap nanti konsep-konsep peraturan dalam Islam, ada yang menemukan mudah saya lakukan, ada yang agak sulit saya lakukan, ada yang entar-entar aja deh ya begitu. Memaafkan itu sangat mulia dalam Islam. Kira-kira watak mana yang cepat memaafkan? Ya. Yang agak lama memaafkan watak mana? No, Umar itu cepat marah cepat baik. Yang mana? Utsman bin Affan, watak pemikir. Karena dia apa-apa dipikirin, jadi sakit hatinya lama. Watak ini tuh, Bu, inget banget siapa orang yang menyakiti hatiku, kapan, di mana, waktu itu ngomong apa dan bajunya apa, tahu. Makanya untuk, ya, tuntunan bahwa memaafkan itu mulia, memaafkan, dia tahu. Tapi ya Allah, susah banget sih, gitu. Ya, tapi kalau dia sampai bisa, itu effortnya tinggi. Ya, saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu kata mereka. Itu udah TOPBGT tuh. Alhamdulillah, barakallah. Gimana caranya, Bu? Ya itu tadi. Untung inget taklim. Katanya memaafkan itu lebih mulia, kan gitu. Itulah. Jadi jangan heran kenapa ada pelajaran taklimnya sama, tapi diaplikasikannya beda-beda. Ada orang menit itu juga dilakukan, ada yang minggu depan. Butuh apa? Butuh penguatan. Harus saya ulang-ulang itu bahwa memaafkan adalah mulia, harus saya ulang-ulang. Untuk saya bisa memaafkan. Jadi bukan tidak bermakna. Bermakna semua, hanya harus ingat ada program watak yang nanti membedakan kita. Inilah dinamisasinya.
Bisa paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau watak Utsman ngelipet selimut gimana Bu? Gimana Bu? Alhamdulillah. Tuh kan sama walaupun nggak pernah belajar John Robert Power kan? Tuh ujung ke ujung katanya. Kalau yang watak Ali bin Abi Thalib bagaimana kira-kira? Anak saya yang pertama tuh Ali banget ya. Luar biasa, dia perpaduan Ali sama Umar lagi. Nak, lipat selimutnya nak. Nggak usah Bu, ntar malam dipakai lagi. Saya langsung ketawa. Tararanan. Sebentar aja, malam ini aja nak. Kenapa? Ayah datang. Emang kenapa? Ibu dimarahin kalau kamu nggak lipat. Malam ini aja Bu ya. Saya nggak perlu terlalu bertanduk yang mau jadi apa kamu, nggak perlu gitu juga. Karena saya tahu orang yang tipe Ali bin Abi Thalib punya kecerdasan lain lagi. Bukan kecerdasan ketelatenan, tapi apa? Ide yang cemerlang. Kan gitu. Anak saya tuh kadang-kadang saking buru-burunya, ya Allah Bu, atas kotak-kotak bawah garis-garis. Untung sekarang dimaklumi, tapi laki-laki bayangin. Sekolah kedokteran pakai hem kotak-kotak bawahnya garis-garis. Walaupun garis-garis agak suram-suram gitu, ya Allah. Kenapa? Karena golnya cepat. Dan gembira aja lagi Bu. Nggak apa-apa lagi, katanya gitu kan. Insya Allah nak. Bagus sih. Tapi yang lebih bagus lagi kalau ganti. Oh Ibu, karena watak Ali tidak suka dicela. Kalau mau memberi nasihat pada watak yang tipe spontan itu adalah puji dahulu, ya, baru kasih arahan, kan gitu. Itulah saya bilang bagus sih nak, dan lebih bagus lagi ganti bawahnya nak. Dia seneng ikut. Oh gitu ya Bu? Ya gantilah. Yang mana Bu? Kasih kembang-kembang. Itu kakaknya Ragil tuh namanya Mas Lanang. Dia tuh punya celana kembang-kembang, nggak tahu beli di mana. Dia kos di Jogja soalnya. Di Jogja kan banyak tuh ya kembang-kembang gitu ya. Astagfirullah ya. Saya ketawa saja. Tapi hati-hati, memuji kemudian memberi arahan, ingat ada kata sambungannya. Seringnya kita pakai kata tapi. Bagus sih, tapi nah itu nggak suka, maka ganti dengan dan. Waktu itu juga saya sudah sampaikan, dan. Bunda, ini gimana? Bagus sih. Kalau kita melihat bagus. Cuman kalau kita pakai tapi lagi, anak-anak udah hafal. Tapi saya belajar itu untuk mengatakan dan. Bu, aku ke rumah temennya. Iya nak. Selama ini kita gimana? Iya nak, tapi jangan pulang malam-malam udah pakai tapi, pakai jangan kan. Bu, aku pulang ya nak. Aku main rumah teman. Iya nak. Dan cepat pulang ya. Asik kan? Jadi dia masuk ke kepala, dan cepat pulang, dan cepat pulang, dan cepat pulang, dan cepat. Kalau tapi jangan lama-lama, tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Dulu kan saya pernah cerita, jangan ditangkap oleh otak bawah sadar, artinya silakan, ya. Beres Bu. Insya Allah ya. Ini kita akui kebenarannya karena ilmu psikologi sekarang mendapati fenomena watak ini. Mungkin dia tidak namakan ini karena mungkin waktu menemukan fenomena watak ini, maaf, bukan dari kajian Islam, bukan Muslim, maka dia menamakan dengan nama-nama yang lain. Islam menuntun dengan nama ini. Ya. Kalau pernah buku baca Personality Plus, siapa yang pernah ikut MW? Pasti punya buku kuning tuh, buku sakti tuh. Pernah dengar watak koleris, melankolis, flekmatis, sanguinis. Nah, koleris itulah sebetulnya penelitian yang arahnya ke Umar bin Khattab. Melankolis ini yang arahnya ke Utsman bin Affan. Flekmatis ke Abu, sanguinis yang ke Ali bin Abi Thalib. Yang gitu. Jadi ini ada, subhanallah ya.
Baik, ada yang mau tanya dulu tentang ini? Watak-watak supaya tambah mantap gitu. Oh gitu. Sampai di rumah lihat semua suaminya ya Bu? Yang mana kan beli? Ya. Kalau ibu merasa sudah Utsman dan kemudian suaminya watak Ali bin Abu Thalib yang selalu ceria, sudah benar Bu. Ya. Sayangilah dia. Karena kadang-kadang istri yang wataknya Utsman kan rapi banget. Dapat suami yang Ali bin Abu Thalib kan yang spontan banget, berantakan banget, slorde banget. Udah, itu soulmate-nya udah. Jangan merasa selama ini kita beda. Nggak usah begitu. Karena sesungguhnya di bawah sadarnya watak Utsman itu senang lihat berantakan. Ya, watak melankolis itu sesungguhnya senang lihat berantakan. Dalam hatinya, cihuy, ada yang gue rapiin gitu. Jadi nggak usah marahin anak yang spontan, nggak usah marahin suami yang spontan, udah seneng aja. Kenapa? Karena semua pergerakan yang kita lakukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jatuhnya ibadah. Kan keren Bu. Jadi kalau lihat nanti sebentar lagi ya, para asisten rumah tangga pulang, kemudian ibu melihat tumpukan setrikaan, bergembiralah. Subhanallah. Pahala buat aku. Gitu Bu. Karena bayangkan Bu, maaf ya, seandainya idealnya kursi ini tidak begini, kemudian kita betulkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sorga Bu, sorga. Keset miring, siapa yang sering lihat keset miring anaknya tuh? Bismillah ya Allah, pakai kaki nggak apa-apa lah ya, keset ya. Pahala lagi. Nggak usah merepet. La ilaha illallah. Susah amat sih keset rapi. Kita nih lucu ya kalau marah sama anak, Allah yang dimarahin. Ya Allah. Kata malaikat, ini ibu kenapa sih? Dia marah sama anaknya, marah sama suaminya, Allah yang diteriak-teriakin. Aduh. Saya tuh latihan untuk betulin sesuatu dengan bismillah tanpa tambahan merepet. Lama tuh latihannya. Pakai tarik nafas Bu. Iya. Dulu kan Masya Allah ya, maaf yang tipe Utsman kemudian dapat Ali kan keselnya gara-gara gitu kan. Sekarang nggak usah. Gitu. Ya. Ladang amal untukku gitu kan. Kenapa? Rupanya kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kan? Iya, nanti nggak rasa tumpukan segini cepat dengan 15 menit. Oh, sambil salawat. Yang seneng nyanyi aja nggak apa-apa Bu. Hati-hati, lagunya jangan yang jelek. Ambil nyetrika lagunya gini. Lelah hati ini menggapai hatimu. Ibu tambah lelah nanti Bu. Kalimatnya bahaya. Ya, jadi cari lagu yang gembira. Suami saya kalau itu aneh ya, laki-laki ya. Kan kita udah pernah belajar, ingat Bu. Otak laki-laki itu korpus kolosumnya lebih tipis. Kalau dia sedang mengerjakan sesuatu di depannya, pendengarannya menurun. Bukan berkurang, menurun. Berkurang itu rusak Bu. Wah, nanti bapak sedih. Menurun. Karena konsen ya. Nah, itu ya. Banyak istri-istri ingin mencari perhatian suaminya, setrikalah sambil nyanyi kan. Tapi lucu, nggak bisa didengar sama mereka Bu. Dan jangan marah, percuma juga. Iya. Saya juga pernah pakai cara begitu. Lagu ke-7 baru noleh. Itu pun udah lagu gembira. Hidup tanpa cinta bagai taman berbunga. Suami saya nengok begini. Lagu ke-7. Ini kalau
setrika nih kalau udah mulai masuk deket-deket Syawal tuh udah deh. Semua dikeluarin. Ya. Jadi jangan marahkan suami. Suami memang tidak dengar. Ya Bu. Dan tidak usah juga gaya-gaya di sampingnya dengan kita bekerja keras, nggak bakal dilihat. Selain memang tidak dengar karena konsentrasi, sudut mata pria itu tidak selebar wanita. Coba tangan ibu gini semua. Lihat jari tengahnya. Fokus di jari tengah. Apakah masih bisa melihat samping kanan kiri? Laki-laki tidak bisa. Baru tahu ya? Nah, kemana aja Bu? Laki-laki tidak bisa. Dia hanya sebatas jempol dan kelingking dia lihat lurus. Itu karena retina matanya. Maka ibu nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kalau pengen di samping suami pengen dilihat, ibu gaya-gaya gitu nggak percuma. Depan mukanya. Makanya saya suka heran. Ya, maaf ya saya suka aja kalau di tempat restoran. Ya maaf ada ta'aruf gitu ya, yang perempuannya di samping yang gimana-gimana gitu. Nggak dilihat. Apalagi udah gurame di depan Kak. Gak usah Bu. Kalau ibu pengen hari itu malam itu ingin bicara romantis, duduklah di depannya. Antara gurami sama kita ganti-gantian itu. Kenapa? Karena laki-laki tidak suka lihat wajah. Dia lebih suka lihat benda. Jangan marah kalau suami ngomong sama kita, dia lihat cuma muka kita sebentar, lihat benda lagi. Apakah gadget, apakah gurame, pokoknya dia benda. Ya kan lagi buka puasa maksudnya, nah. Dipikirin, kok gurame? Ini anaknya sahabat saya, makanya kalau lihat dia ingat bapaknya. Jadi laki-laki itu memang senang lihat benda. Perempuan senang lihat wajah, itu anatomi matanya. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Maksudnya bola diem ditendang. Nah itu. Jangan marah juga pada anak laki kalau kita, nah ya Umi, lihat TV lagi. Bukan mau membangkang, bukan. Memang dia tidak tahan lihat wajah. Matanya tidak bisa tatap-tatapan dengan mata kita. Makanya salah kalau nasihatin anak laki suruh lihat Umi, lihat Umi, lihat Umi. Dia akan begini ngeliat, terus Uminya ngeliat jalan gini. Yang sopan kalau mama ngomong sama Umi, lihat Umi, ya Umi, dilihat lagi. Akhirnya 1 jam cuman lihat Umi, lihat Umi. Kapan? Ya, paham ya Bu? Laki-laki tidak bisa kayak kita lihat di tengah, tapi kita bisa lihat kanan kiri. Kenapa? Karena Allah ciptakan mata kita itu untuk menjaga sarang. Jadi kalau kita lagi masak, ngelihat di sini masih bisa lihat tikus lewat. Ada orang baru datang, siapa tuh? Laki-laki nggak bisa begitu. Salah kita kalau titip anak sama suami yang lagi ngerjain pekerjaan di laptopnya. Ibu titip anak umur 3 tahun. Nggak bisa kayak kita. Kita sudah matanya lebar, otak tengahnya tebal. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Iya kan? Laki nggak bisa Bu, fokus. Ya. Gak usah deh, gak usah. Dan jangan juga marah. Apa Pak Umi? Apa Pak Umi? Abi gitu aja suruh jaga gak bisa. Nelen kelereng nanti. Itu kita yang keliru. Kenapa? Memang laki-laki tidak diciptakan untuk itu. Kalau mau menjaga anak kita, laki-laki jangan sedang mengerjakan sesuatu. Memang sedang khusus. Biarkan dia main sama anak-anaknya. Apalagi kalau anak laki diguling-guling. Kadang-kadang suami itu suka marah Bu kalau lagi main guling-gulingan sama anaknya, kita larang. Tersinggung dia. Ya, biarin aja sudah, biarin aja. Kan bersaing. Biarin aja, kita tinggal doa. Allahumma ya Allah, selamat.
Ini banyak kajian, suami-suami tersinggung pada saat dia sedang meluangkan waktunya sama anaknya, guling-gulingan kita, awas, awas, awas. Palanya, palanya, palanya. Tersinggung, apa kata suami kita? Ya udah, males lah Abi main marah. kita marah lagi. Bayangin saya 4 begituan, Bu. Diguling-guling sama bapaknya. Astagfirullah. Allah, saya sampai doa gitu ya. Ya Allah, ila jasad Ismail Fatahil alam. Doain Al-Fatihah. Bayangin selamat. Lakukan saja itu karena doa ibu kan kenceng. Tapi kalau kita bilang awas, palanya, itu pun terjadi, ntar kejeduk. Pas kejeduk kan kita bilang, tuh kan papa. Lah emang kata kita sih. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, Bu. Ya. Jadi sekali lagi, pria lebih senang lihat benda. Matanya memang Allah bikin sudutnya sempit tapi panjang dia lihat. Ya, kita lebar tapi pendek, hanya sebatas dinding rumah. Laki-laki panjang. Maka kalau laki-laki bawa mobil dan sedang dia mau nyalip, sudah Bu, pasrahkan saja. Nggak usah ribut di samping, awas lihat kanan kiri, awas lihat kanan kiri, lihat kanan. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Itu nyalip di depan sana. Udah tahan mulut, udah. Allah, mentang-mentang 20.000 kata. langsung saja bilang bidangnya, memang bidangnya. Ya, saya cerita gini supaya di bulan Ramadan saling memperhatikan watak kita, saling melihat, oh iya ya kayak gitu ya, nggak usah nesu, nggak usah marah, nggak usah. Sudah nggak pernah marah lagi kan kalau dijawab oka handphonenya? Udah nggak pernah? Masih juga? Ya Allah, diulang lagi dong ini. Udah nggak usah marah. Berapa laki-laki per hari? Ayo, saya mau ulang dulu nih komunikasinya. Ingat, 7.000. Ibu lulus ujian nasional. Perempuan 20.000. Yang pendiam 16.000. Yang kayak saya sama Bu Vera 24.000. Ya Bu, kayak gitu ya. Jadi coba amati watak yang mana kami, saya dan suami, anak yang mana, sehingga waktu kita melihat sosok itu benar-benar holistik gitu. Manusia tuh holistik, sehingga waktu kita mau membinanya, mendampinginya, kalau bahasa psikolog sekarang mentreatmentnya tidak salah. Kenapa? Yang namanya membuat karakter itu ya asal kata dari karaso. Ya, karaso artinya mengukir. Ini bahasa Latin. Bahasa Padang juga sih. Apa bahasa Padang karaso? Iya, karakter itu karaso, to mark, mengukir. Jadi kita ingin mengukir pribadinya suami kita mengukir diri kita, mengukir anak kita. Harus tahu bahan dasarnya apa kalau mau diukir. Kayu kah, besi kah, batu kah, itulah kaitannya dengan ini. Ya Bu ya, bisa paham ya? Jadi jangan juga merasa udah susah dirubah, emang dari sononya. Pernah dengar kata-kata itu? Maksudnya wataknya begitu, tapi bisa dipoles, bukan dirubah, tapi dibentuk, diukir. Ya? Maaf. Ini bahan dasarnya apa Bu? Tetap kayu nggak? Tapi bisa diukir jadi? Ya. Kira-kira kalau diukir mejanya bentuknya kotak bisa? Bisa. Tapi tetap bahan dasarnya kayu kan? Iya. Begitulah watak kita. Maka ukiran yang terindah adalah ukiran Islam. Ya. Akan menjadi watak yang tawadu. Ya. Oke. Sepakat ya Bu ya? Ya. Jam berapa sekarang? Aku nggak lihat jam ya. Oh, masih lama ya? Masih banyak stoknya nih. Lanjut ya. Sepakat dulu tadi watak udah ya? Naik sedikit dulu. Setelah itu Allah memandang Nur Muhammad, karena tersipu malu Nur Muhammad pun mengucurkan keringat kembali.
Sehingga dari keringat hidungnya, ini bayangin hidung bentuknya cahaya ya, ya, diciptakan para malaikat, ya, keringat wajahnya itu tadi ini waktu pertama kali kita baca ini, agak masa sih gitu, ya, diciptakan kursi arsy, lauh, ya. Kemudian pena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang, dan semua benda-benda yang ada di langit itu dari tetesan ya keringat wajah Rasulullah. Nur, cahaya ya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang saleh dari tetesan keringat dadanya. Kemudian Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada di atas lagi lapisan ketujuh ya. Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Siapa yang rumahnya dekat masjid? Ya, bakal masjid itu sebetulnya sudah ada tetesan di situ tuh. Cek, tinggal pada saat itu warga di situ tertarik untuk membuat masjid di area situ gitu. Ya. Nah, ini dia. Seluruh umat Muhammad diciptakan dari tetesan keringat dua alis matanya. Insya Allah itu kita ya Bu. Dekat sekali ya di alis mata. Kemudian kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan segolongan dengan mereka, kaum ateis, kafir, dan munafik dari tetesan keringat dua telinga. Jauh. Ya. Kemudian bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Ya. Next lagi. Kemudian Allah berfirman, wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu. Jadi sudah diciptakan ini, itu. Kemudian Rasulullah disuruh melihat. Ya. Kemudian Nur Muhammad pun juga membaca tasbih tiada henti kembali 70.000 tahun lagi lamanya. Ya. Setelah itu Allah menciptakan ruh para nabi. Ya. Kemudian dari mana? Dari tetesannya, cahayanya Rasulullah. Kemudian diciptakan ruh para nabi. Nanti dari ruh para nabi ini dia berkeringat juga. Itulah diciptakan pengikutnya. Tapi semua bermuaranya di mana? Nur Muhammad. Ya, lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah. Siapa pernah lihat batu akik? Bukan yang sekarang ya. Ini batu akik punya Allah ini, yang sangat bening dan tembus pandang. Wah, tembus pandang juga. Batu akik sekarang supaya tembus pandang pakai apa Bu? Lihatnya Bu. Wah, pada pernah ya Bu. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tak kala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya dalam pelita tersebut. Cahaya dibentuk ya. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Sementara itu ruh para nabi yang sudah tercipta itu mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil dan berputarnya selalu ke kiri kayak tawaf. Karena orang kalau berputar ke kiri itu membentuk energi, ya. Pernah belajar fisika? Dulu ada namanya hukum tangan kanan. Gini, coba ibu gini tangan kanannya. Bergeraknya kemana? Kiri kan? Jempolnya ke atas kan? Nah, makanya orang tawaf itu ilmu ini, ya. Semua bertawaf ke kiri, nanti energinya naik ke atas, berpancar lagi. Nah, energi itulah sinyal yang membroadcast doa-doa kita, umat Islam yang ada di sekitar Ka'bah itu. Makanya semakin banyak orang yang berada di sekitar Ka'bah bertawaf, semakin luar biasa sinyalnya. Ya, makanya Ramadan kan penuh, tambah luar biasa. Tapi hati-hati ngomong. Lagi rame kayak gitu, kita ngomongnya yang santun supaya apa? Kalimat inilah pesan yang akan terbroadcast. Tapi kalau lagi rame nyelak-nyelak melulu, aduh panas, ya, penuh, padat. Wah, itu kalimat ini yang akan keluar dan betul-betul nanti terjadi. Banyak di antara kita suka menunggu pas tawaf sepi. Itu kurang power, Bu. Makanya pas mau tawaf rame, gembira harus. Wow, rame. Gitu, jangan aduh rame banget.
panas, jangan begitu. Kenapa? Karena memang energi itu selalu berputar, bertawaf dong. Ya. Lanjut. Demikian halnya dengan ruh umat Muhammad yang beriman, mereka diciptakan dari keringat nur Nabi Muhammad. Bagaimana tadi, Bu? Alis, ya. Kemudian setelah diciptakan seluruh ruh umat Muhammad berkata, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini nanti terkenal dengan istilahnya syahadat ruh. Syahadat ruh. Karena yang melakukan syahadat ini pertama kali ruh kita. Kalau nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat jasad. Ya. Next, lanjut. Nah, ini. Sekarang gantian. Tadi kita udah belajar watak dengan ilmu keterkinian. Sekarang Nur Muhammad dengan ilmu keterkinian itu, itulah yang disinyalir yang sekarang lagi orang seneng ngomong, stem cell. Pernah dengar, Bu? No, mah. Di tubuh kita itu ada stem cell. Dan para ahli mengatakan, ya, ahli-ahli yang ulama tapi ya, stem cell itulah Nur Muhammad. Kenapa? Karena memang energi terbesar itu ada di stem cell. Stem cell berada di dalam batang tubuh kita, ya. Dan sel induk adalah sumber kekuatan manusia, kepandaian manusia, energi supranatural dan segala energi yang dibutuhkan di muka bumi ini. Jadi stem cell itu hati-hati. Makanya kenapa saya senang sekarang mensosialisasikan modul ini agar kita, stem cell itu Nur Muhammad. Yang menyatakan itu seorang dokter. Ya, dokternya Raja Arab Saudi, dia dokter dan sufi pula. Dan disepakati oleh para ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim sekalipun. Ya, mari kita lihat. Sel induk memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaharui dan meregenerasi dirinya sendiri melalui pembelahan sel di sepanjang hidup seseorang. Dulu orang merasa kalau usia kita sudah lanjut tidak bisa ada perbaruan sel. Ternyata bukan begitu. Sampai kapanpun kita ada perbaruan sel. Berita gembira. Asal jangan ngomongnya, aduh gue udah tua paling gini-gini doang. Jangan begitu. Itu doa soalnya. Ya. Gembira. Wow. Berarti sampai umur berapapun, sakit apapun, karena ada stem cell, maka bisa dilakukan pembelahan atau regenerasi diri dan pembelahan sel. Tentu tidak boleh ya hanya dianggap kayak gitu nanti dia dengan sendirinya. Tidak, ada upaya. Jadi kita lihat upayanya. Selain nanti upaya-upaya yang sudah diatur oleh ya tenaga-tenaga ahli, ada upaya ya, kita lihat. Ini dulu waktu sperma ketemu telur ya. Kemudian kan langsung ya, kalau dari segi embriologinya begini, tapi waktu sperma ketemu telur itu di situ tetesan Nur Muhammad tak. Nah, ini tertanam dalam rahim, jadilah janin. Nanti kalau lahir jadi bayi, ya ini. Nah, jadi yang pertama, bulatan pertama itu namanya stem cell, Bu. Kemudian dia berbelah-belah. Artinya apa? Di tubuh kita nanti stem cell sudah bukan lagi stem cell yang tunggal. Setiap tubuh kita, setiap organ tubuh kita nanti ada stem cellnya juga. Ada stem cellnya si jantung, ada stem cellnya lever, ada stem cell wajah, ada stem cell semua organ. Ya, next. Kalau di dunia kedokteran disebutnya ini, yang pertama namanya totipoten. Kemudian dia berproliferasi, akhirnya jadi pluripoten. Dan pada anak-anak udah jadi multipoten. Kita dewasa pun multipotennya ada semua ada. Bahkan tulang aja ada stem cellnya, saraf ada stem cellnya. Ya, lanjut. Jadi waktu itu mulai terfakta ini terkuak, udah lama sekali. Ini ada dokter Korea Jepang yang terkenal. Dia punya pasien, jantungnya itu busuk. Zaman dulu dokter-dokter yang lain itu dia harus bypass, ganti jantung dengan jantung binatang.
Tetapi dokter ini dia mencari sel induk dalam darah yang di batang di sini nih, sumsum tulang dicari. Oh ini dia stem cell nih, ya. Dia cari, ini dia. Suntikan ke jantung. Didiamkan sekitar 1 bulan karena dia bukan muslim, pasiennya disuruh apa? Meditasi, mikir tentang Tuhan, karena begitu. Apa yang terjadi? Hasilnya 99% jantung yang membusuk tumbuh sel jantung baru, nan muda serta lebih sehat. Asik kan, Bu? Next lagi. Nih, jadi stem cell bukan lagi satu sekarang, dia sudah banyak. Tinggal dicari, disuntikan ke organ yang sakit, bisa ke liver, bisa ke penyakit-penyakit darah, bisa ke saraf, ke tulang juga. Ya. Lanjut. Nah, ini tadi dari totipoten terus gitu. Next. Ya, ini tadi yang saya bilang, dokter Raja Arab yang seorang sufi. Dia mengatakan sel induk itu adalah Nur Muhammad. Teknik yang dipakai oleh dokter ambil stem cell itu dan dimasukkan itu sudah dipakai oleh dokter Ibnu Sina. Ya, Avicenna. Dokter pertama orang muslim. 17 tahun sudah jadi dokter, ya Allah, ya Rob. Ya, pengen juga begitu ya. Cuman nggak boleh di undang-undang pendidikan. Terlalu cepat, ya. Next lagi. Nah, ternyata ya totipotennya itu di setiap manusia ada dalam plasenta. Maaf ya. Diangkat dulu. Ada dalam plasenta. Makanya sekarang banyak sekali tawaran-tawaran setiap anak yang lahir plasentanya diminta untuk karena stem cell awal ada di situ. Untuk apa? Siapa tahu si anak itu sakit, diambillah stem cell dari situ. Bukan hanya untuk anak, saudaranya pun yang satu darah. Cuman memang karena butuh tangki yang bersuhu minus 196 derajat agar kualitas stem cell terjaga, maka menyimpannya tentu mahal. 60 juta sampai 320 juta adalah 15% diskon. Kita kan cari begitu ya. Nggak usah bayar sendiri sebetulnya, boleh sharing kan gitu. Apalagi yang punya penyakit turunan autoimun, lupus, leukemia, anemia. Wow, itu lagi gencar-gencarnya stem cell itu. Hanya saya sendiri saja, plasenta anak saya 5-5-nya terlanjur saya tanam. Waduh, berarti nunggu cucu gitu ya. Iya kan? Iya, malah susah ya, masa sih sesusah ini gitu. Ibu, siapa yang masih simpan tali pusat anaknya yang di sini? Yang ini, bukan yang ini ya. Ini kan ditanam biasanya ya. Yang ini. Zaman dulu ibu kita bilang apa? Iya, kalau anak sakit, demam, bersihin dulu, rendam air hangat, diminumkan. Iya gitu ya. Diharapkan sebetulnya stem cell masih mengalir di tali pusat itu. Itu sebetulnya yang mau diambil. Ya, makanya orang tua kita sebetulnya tuh dituntun oleh Allah. Hanya sekarang tuh baru terkuak. Oh gitu. Yang terlanjur ya taruh di mana ya? Kayaknya nyelip. Ada tuh yang gitu ya. Nyelip di mana, saya masih simpan, tapi ada beberapa ibu yang nyelip. Ya udah deh, Bu. Jadi stem cell itu memang adalah Nur Muhammad, harus masukkan di otak kita. Stem cell adalah Nur. Tetapi kalau dengan cara seperti ini sudah sulit, bisa pakai sumsum tuh. Cuman ini juga tidak mudah, sering terjadi infeksi. Maka bagaimana? Lanjut. Nih,
Mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Nggak mungkin, susah kalau Islam yang sudah ajarkan. Apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salah satu manfaat salawat adalah mengaktifasi stem sel di tubuh kita. Nggak usah susah-susah Bu ngambil dari sini Bu. Masya Allah. Memang nggak bisa cuman sekali. Kenapa? Stem selnya itu, bayangkan ini jantung nih Bu ya. Di antara semua sel, stem selnya itu kan satu. Entah di mana letaknya secara anatomi. Itulah makanya salawatnya harus berulang-ulang supaya nyari dulu dia. Kalau stem sel sudah kena teraktivasi dengan salawat, maka sel yang lain terinduksi. Makanya langsung teraktivasi semua. Sehat jadinya. Ya. Termasuk wajah kita Bu. Tenang. Banyak yang cari juga kosmetik stem cell ya Bu. Stem cell apa tuh? Domba. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah cerita ini di depannya ibunya Mas Bim Bim Sleng ya, Bunda Ivet ya. Beliau itu umurnya 78 tahun Bu, tapi masih bercahaya mukanya ya. Waktu saya cerita gini dia begini, ya Allah dong, kan gayanya gitu tuh Bunda Ivet tuh ya. Pantesan apa Bun? Nenekku tuh ajarin aku sejak aku kecil, masih gadis gitu ya, kayak anak-anak kita gitu ya. Kalau bercermin suruh baca salawat. Terus tambahan doanya, ya Allah ya, aktifkan Nur Muhammad di wajahku, begitu. Tanpa dia tahu bahwa itu mengaktifasi stem cell, dia lakukan terus. Saya bilang udah tepat itu Bun, udah tepat. Kenapa? Karena kita bicara, kita sudah salawat dan kita doa untuk mengaktifkan stem cell yang di muka, maka dia 78 tahun ya Allah Bu, masih begini juga nih, begitu juga. Karena dia dampingi anaknya, bayangin. Ya, makanya rock musik, musik grup band Sleng itu diberkahi Allah. Kenapa? Dia, ya ibunya jadi manajernya. Satu-satunya band musik di dunia yang manajer ibunya yang pertama kali adalah Sleng. Tahun 2008 dapat hadiah, dapat award dari Boston. Ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah beliau waktu saya cerita ini dia bilang, "Ya Allah, pantesan tuh dok, lihat nih tempat Bunda nih." Gitu. Ya, masih kuat ya? Iya. Dalam hati saya, gua gitu antar. Udah salawat, tapi belum ada lagi doa yang ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahku. Gitu nak. Pasti kamu cantik terus. Ya. Oh. Bisa begitu ya Bu? Begitu juga kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang saat itu kurang nyaman, segeralah bersalawat, pegang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus. Memang harus berulang-ulang. Kenapa tadi sepakat dulu? Karena stem selnya akan dicari dulu untuk dia diaktifasi. Ya. Orang tua kita sakit, misalnya kayak mama sakit tuh Bu Vera, misalnya salawat itu dalam rangka apa? Nge-charge stem selnya. Entah dibelai-belai, kalau misalnya tangan kita tiba-tiba berhenti, diamkan saja di situ. Kayak tadi itu, bacaan salawat, Allahumma sholli. Apapun salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli, ya. Dan yang luar biasanya lagi, selain badan kita itu mencari stem cell, karena sudah teraktivasi, nyala energinya bergetar, keluar lagi berpancar dari tubuh kita. Kemana? Jumpa Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang pun sudah menjadi cahaya kembali. Makanya Rasulullah setiap ada yang bersalawat, Rasulullah kenal. Kenapa? Cahaya kita, badan bioplasmi kita berjumpa Rasulullah. Badan kasar memang gak ketemu, tapi ini yang keluar nih.
Rasulullah tahu, wah, hari ini Bu Vera 100 kali bersalawat untukku. Dikenalin. Bayangkan, belum lagi nanti kita mendapat syafaat di akhirat. Salawat memberi syafaat untuk kita di dunia dengan mengaktifkan stem cell tadi. Wah, asik Bu. Jadi nggak perlu ke dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bu, ke dokter oke, tetapi salawat dulu. Dan bahkan waktu ke dokter salawat terus. Kenapa? Dokter seneng. Kenapa? Nggak nyusahin kerjaannya. Ya kan? Kalau nggak bersalawat barangkali dikasih antibiotik yang dahsyat sekali. Dokter juga takut sebetulnya ngasih obat terlalu tinggi, Bu. Komplikasi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya memang secara organ laboratorium kita sakit, tapi karena ahli salawat, dokter juga senang. Ya udah ya, amoksilin aja, gitu, beres. Padahal sesungguhnya kalau dia tidak bersalawat, antibiotiknya harus dibom yang tingkat tinggi, rusak lagi tubuh yang lain, kan gitu. Enak lagi kalau dokternya udah ngasih obat, terus kasih ada lagi resep tambahan apa? Baca salawat ya. Nah, gitu toh. Ya Allah dong. Kalau perlu, maaf, yang ini nggak perlu pakai BPJS. Baca salawat, murah meriah, gratis, ya kan? Bisa sepakat dulu Bapak Ibu? Memang ada ikhtiar-ikhtiar, tetapi dengan mengaktifkan dengan sendirinya stem cell karena kita rajin salawat, ikhtiarnya tidak susah. Ikhtiarnya mendapat keringanan. Kenapa juga kalau kita mau membuka doa suruh salawat dulu? Supaya sinyalnya panjang Bu. Nge-broadcast pesan gampang, 4G, nggak 8G. Kan gitu. Makanya selalu pembuka doa sebelum Al-Fatihah baca salawat. Kenapa? Sinyalnya panjang. Ya, iya, awal dan akhir. Biar sinyalnya panjang. Jadi apa harapan, apa pesan yang kita broadcastkan, baik pikiran, perasaan dan niatan-niatan doa kita itu terbroadcast dengan cepat. Ya, ini baru cerita tentang stem cell. Dan Rasulullah juga menjanjikan ya benefit atau manfaat dari begitu banyaknya salawat. Ya, kita lihat sedikit sebentar lagi. Ya, oh ini tadi yang kita bilang syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada saat kita mau mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita, salawat plus syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini ada yang tidak nyaman badan ibu? Bagian mana Bu? Tunjuk coba. Sini ya. Nah, ibu baca salawat dan syahadat ruh di situ. Ada yang sakit hati? Kalau itu usapnya seluruh badan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena nggak tahu di mana rasa sakitnya itu kalau lagi sakit hati. Ya, next lagi. Nah, syahadat jasad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita baca setiap kapan Ibu? Pembaharuan syahadat setiap iya, ya. Tambahkan syahadat ruhnya, ya. Next lagi. Kemudian Rasulullah berjanji ya, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, hafal nggak Bu? Hah? Allahumma rabba hazid dawatit tammah wassalatin ati Muhammadanil asila wal fadila wa ba'atsu maqamam mahmunanil lazi wa'atta. Biasanya ada di hadis lain innaka ya. Apa kata Nabi? Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kalimatnya niscaya. Apa tuh niscaya Bu? Ya pasti. Niscaya. Yang boleh ngomong gitu Rasulullah soalnya. Niscaya. Makanya sebetulnya tuh anak-anak sekolah tuh ahli surga tuh nak. Ya kalau habis dengar azan kan disuruh baca rame-rame ini kan. Walaupun masih gaya anak-anak kan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Gitu-gitu. Tapi itulah ya, itulah membuat habituasi. Ingatkan kalau dia tidak di sekolah gitu loh Bu.
Kadang-kadang mereka hafal di sekolah, pas keluar sekolah nggak dipakai, sayang ya. Lanjut. Kemudian apa yang paling simpel lagi? Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali, pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Pagi berapa Bu? Sore? Itu paling simpel udah. Bukan di kalimat ini, bukan waktu sholat subuh, bukan. Waktu artinya bisa dilakukan juga di luar. Ya, subhanallah. Apalagi plus. Wah, 10 pagi 10 sore aja Rasulullah sudah menjanjikan. Bagaimana sih Bu Aisyah? Ya, menurut beberapa buku alam barzah, kira-kira posisi Rasulullah begini nanti. Next lagi. Ya, kan kita semua berdasarkan surat Maryam ayat 7172, ya, kita kan akan ke neraka dulu Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus ke neraka dulu, ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi kita pasti ke sini dulu semua. Nanti seleksinya dengan sirat. Jembatan itu seleksi. Seleksi bersama masuk surga. SBMS. Bukan SBMPTN, ya. Menurut Allah jelas ini Maryam 7172. Makanya kenapa kita selalu minta tolong sama Rasulullah, minta syafaat. Kenapa? Karena nanti Rasulullah berdiri di ujung sini. Ya, next. Situ. Waktu kita mau lewat, Rasulullah hafal. Siapa yang rajin salawat? Nanti Rasulullah akan bilang nanti, ya Rob, selamatkan fulan bin fulan, selamatkan. Tentunya ya itu tadi Rasulullah akan hafal pada kita yang melakukan salawat. Kenapa? Karena badan bioplasmik kita menuju Nur Muhammad kembali, dan itu dihafal. Maka rugi kalau kita tidak melakukan saat ini juga. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ya. Bu Aisyah, kalau ada kata wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kira-kira kemana? Cahayanya ke sana juga. Selain Nabi Muhammad yang kenal, Siti Aisyah pun kenal kita. Mau nggak ibu dikenal sama Siti Aisyah binti Abu Bakar, bukan binti Dahlan? Ya. Dikenal oleh Siti Khadijah, dikenal oleh Siti Fatimah, dikenal juga kembali oleh Umar. Bahkan Umar makin senang sekali, noh nih watak gue nih lewat nih, gitu. Ya, tapi inilah, ini kisah dari buku Alam Barzah. Posisi Rasulullah, kenapa makanya kita minta ya Allah, minta syafaat ya, yang hanya bisa memberikan syafaat yaitu Nabi Muhammad SAW untuk yang di sini. Sepakat dulu Bu? Insya Allah. Saya yakin ibu-ibu sudah dawam untuk melakukan salawat. Ini hanya cerahkan sedikit saja. Oh, ternyata begitu banyak manfaatnya, ya. Jadi nggak usah terlalu panik kalau nggak seperti orang-orang, ih pada nyimpen plasenta ya, gue gimana? Nggak usah panik, ya. Atau mungkin dengar-dengar ya artis-artis katanya pakai makeup stem cell gitu. Nggak usah panik, tenang aja, ya, tenang saja, nggak apa-apa Bu. Apa yang kita lakukan? Salawat. Kan asik ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Bu? Ya. Jadi salat atas Nabi yang sering kita untuk junjungan Nabi besar kita itu kita lakukan setiap hari. Sholat. Ya. 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 Bagaimana dengan yang bersalawat? Bagaimana dengan yang bersalawat seperti di musola masjid yang salat seperti ibu-ibu
menghasilkan itu apa bedanya Bu? Sama, nggak ada beda. Mbak Wiwi minta sistem saraf tepi boleh? Makanya salawat ini itu luar biasanya, bisa diucapkan datar, bisa diucapkan sir, bisa diucapkan zahir, bisa dilagukan, bisa dibuatkan lagu. Ya, kenapa kalau dibuatkan lagu? Nah, kita belajar tentang sistem saraf ya, saya ingat ya. Jadi otak kita kan ada dua ya Bu, yang kanan main kiri kan? Pegang dulu, pegang Bu, pegang. Yang kanan pegang. Nah, yang kanan. Yang kiri pegang. Nah, bagi duanya persis garis tengah. Ingat, tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa yang belah pinggir merasa kecil sebelah, enggak. Jadi begini. Masih ingat ilmu dulu. Otak kanan mengatur tubuh yang yes. Otak kiri mengatur tubuh yang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mengaktifkan otak, kita gerakkan tangan kanan, maka yang aktif otak. Kita gerakkan tangan kiri, maka yang aktif. Kalau dua-duanya coba, apa yang terjadi? Yang mana yang aktif? Dua-duanya. Makanya kalau ibu lagi galau, sedih, capek, gembira ya, merasa gimana, bergeraklah. Untung umat Islam ibadah khususnya sholat yang bergerak. Bayangkan di dalam gerakan-gerakan itu ada tuntunan salawat. Apa nggak nyala itu? Apa nggak nyala itu stem cell di dalam tubuh? Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada ini nih. Saya sering banget kalau modul kita kan kita belajar ini ya. Ini sistem saraf tepi nih Bu. Ini yang saya bilang, otak kanan ke kiri, otak kiri ke kanan. Ini sistem saraf kayak kabel telepon. Azan. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini dulu ya. Jawab azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah mab'athum maqaman mambunan allazi wa'atta innaka la tuflihul mi'ad.
Allah ya Allah. Ya ibu-ibu terima kasih, alhamdulillah sudah azan ya. Kita harus segera sholat. Dan terakhir saja bahwa saya ingatkan kembali bahwa sistem saraf kita ini kayak kabel telepon. Ibu baca bismillah itu jalan, ibu baca salawat itu jalan, ibu ngebatin apapun dia jalan. Ya, jadi yang diminta adalah yang kita ucapkan, yang kita batinkan hendaknya yang baik-baik. Indah lagi kalau memang Allah yang tuntun, ya. Jadi seperti itu Bu ya. Mau dinyanyikan, dilagukan. Kenapa? Salawat boleh dilagukan karena syair, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kerja otak kiri karena otak bahasa. Nanti pesannya jalan di kanan. Otak kanan itu salah satu kerjanya adalah musik. Sehingga kalau salawat ini kita nasyidkan, kita lagukan, maka nanti kerja otak kanan. Jadi pesannya jalan di kiri. Maka banyak sekali nasyid-nasyid salawat yang kalau kita senandungkan akan jalannya lebih powerful ke badan kita. Apalagi kalau kita mau tujukan, ya Allah, ya saya niatkan nasyid salawat ini untuk apa? Menggembirakan hatiku misalnya. Atau juga misalnya maaf sedang kena lever gitu ya, salawatkan lever dengan harapan stem cell di lever itu dia teraktivasi. Itu semua boleh diucapkan karena akan jalan itu. Dia nyari. Sepakat dulu ya? Ya seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ya. Kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita betul-betul jadi ahli salawat ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.